pada komunitas. Tentunya kita sangat mengapresiasi sekali kedatangan dari Bumi Kecamatan. Makanya Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin, kamu umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, beliau mengatakan, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulliha wa lam yughlaq minha babun fi syahri kullihi wa ughliqat abwabun niran kulliha wa lam yuftah minha babun fi syahri kullihi." Jadi kalau kita artikan kehebatan Ramadan ini, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Dibuka Tuhan pintu surga itu selama 30 hari, tak ditutup-tutup. Kemudian ditutup pintu neraka, tak dibuka-buka selama 30 hari. Artinya Bapak Ibu, peluang untuk masuk surga sangat terasa sekali, sangat besar sekali peluang untuk masuk surga di bulan Ramadan ini. Jadi kalau adalah kita habis Ramadan Bapak Ibu, ternyata berpotensi masuk neraka, berarti terlewat nih. Kan begitu. Orang sepertinya yang Nabi itu rohima'an kurojul dan olah alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla yang berapa. Celaka seseorang datang Ramadan, akhir Ramadan, dosanya tidak Allah ampuni. Artinya dia tak mau mengambil kesempatan keampunan dosa di bulan Ramadan ini. Padahal peluang untuk masuk surga itu sangat terasa, sangat ada di Ramadan itu. Nah, dalam sebuah hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hafiz Syihabuddin Al-Busi. Nabi bersabda, apa kata Nabi? "Lau azinallahu lis-samawati wal ardi an tatakaddama la sahidata liman shoma Ramadan fil jannah." Kalau Allah izinkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi bercakap, pasti akan bercakap memberi kesaksian 7 lapis langit, 7 lapis bumi terhadap orang yang berpuasa Ramadan masuk surga. Masuk surga. Jadi dengan Ramadan ini peluang untuk masuk surga itu sangat nyata sekali Bapak. Tinggal lagi kita harus berusaha. Masuk surga ini ada syaratnya. Apa syarat masuk surga? 2 kali Al-Quran menyebutkan, "Antumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuk surga lah kamu dengan amal ibadah yang kamu ke surga itu hanya bisa diwarisi oleh orang-orang yang beramal ibadah. Itulah makanya kita disuruh beramal ibadah berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya ini tidak bertentangan. Makanya digabungkan dengan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Semuanya kita ini Bapak Ibu beramal untuk mencari ridho Allah dengan segala macam. MUI inilah yang bisa kami hadirkan, kami suguhkan Bapak Ibu. Tak bisa kami datangi semua. Mungkin baru kali inilah kami hadir ke sini. Ingatnya hadir kami itu setiap tahun ke sini. Tapi banyak dari masjid, kata Pak Herman tadi hampir 100 masjid. Semuanya minta didatangi kan. Di panjang umur, murah rezeki, datang lagi kami Bapak Ibu. Kan begitu. Jadi banyak masalah-masalah yang harus kita benahi, termasuk tentang kasus penjualan daging babi. Kita tahu, kenapa manusia? Iya, kan diharamkan Allah. Tapi bukan berarti diharamkan Tuhan itu tidak ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang terciptakan di muka bumi ini sia-sia, betul. Pasti bermanfaat.
Ada manfaat. Apa manfaat babi? Pasti ada manfaatnya. Satu, dengan adanya babi, orang bisa mengejek. Kalau nggak ada babi, mungkin kita nggak akan ejek-ejek. Nah, kemudian, dan memang babi ini termasuk hewan yang tidak layak untuk dimakan. Kenapa tak layak untuk dimakan? Sudah diadakan penelitian. Apa penelitiannya? Lemak yang tak bisa dihancurkan tubuh itu lemak babi. Lemak-lemak lain babi itu bisa, tapi lemak babi itu nggak bisa dihancurkan oleh tubuh, nggak bisa dicerna. Dan memang hewan yang paling banyak lemaknya itu babi. Apa namanya? Lemaknya makan saja makan. Dan hubungannya kita ini berkeinginan masuk surga. Syarat masuk surga tadi sudah saya sebutkan 2. Apa syaratnya? Iman, amal soleh, dan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surga itu harus beramal. Tak ada ceritanya masuk surga dengan gratis, dan tak ada masuk surga dengan bantuan orang dalam. Jadi jangan nanti bapak ibu beramal, tak beramal, kita masuk surga. Nah, dari mana kau masuk surga? Ada kenalan Bunda. Siapa kenalan kau? Rasulullah. Iya, semua kita kenal Rasulullah. Tapi apakah Nabi kenal kita? Begitu begitu. Pertanyaannya, Nabi kenal kita enggak? Semua orang kenal dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kenal enggak? Nah, kalau udah kenal, apa salah? Tunjukkan foto juga. Jadi saya tahu orang terkenal sedikit-sedikit. Waktu pernah kenal kali dia. Nah, padahal tidak kenal. Jadi itulah makanya amal ibadah itulah Bapak Ibu memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi itulah yang memperkenalkan kita nanti sama Rasul. Sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya kita berharap masuk surga. Kemudian berlindung kita dari menjadi penghuni neraka. Gimana cara Musa biar kita jauh dari neraka? Allah sudah ingatkan ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka. Tadi kita selamatkan, menyelamatkan diri kita dari api neraka dengan iman dan amal soleh. Kemudian dengan apa lagi Bapak Ibu? Banyakkan sedekah. Cuma urusan sedekah atau tidak tergantung niat. Karena memang sedekah ini syukur. Nah, ini disebutkan Nabi dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisikki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Nah, apa kata Rasulullah? Jauhkan dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh tubuh. Kalau tak ada, untuk keluarga kita biar bisa selamat dari neraka, ajak orang untuk sholat malam, perintahkan sholat, lah mulut kita ngasih nasihat. Makanya mama harus menasehati anak. Jangan diam aja. Ibu punya menantu di rumah, bapak ada menantu di rumah. Kalau tiba waktu sembahyang, suruh orang itu sholat. Suruh. Mana ya? Ini kebanyakan ayatnya biar kita paham. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu mengerjakan sholat, sabar kalau nyuruh orang. Sholat 5 waktu. Makanya kalau di rumah itu kita sebagai kepala keluarga, kalau pada menantu itu, sholat tuh, maghrib, isya, subuh. Ingat kan? Kalau menantu nggak tahan, cabut dari situ. Nah, mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk itu. Ulang-ulang kaji, bukan guru ya, ulang-ulang kaji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada daging yang tak retak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada keladi yang tak bergetar, ada manusia. Mohon maaf kami atas segala kekurangan tersebut. Hendak menangkap si anak kakak jatuhnya di atas pasir. Sudah lama aku bercakap. Permisi sebelum kena. Demikian ya, sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.